Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah. Dan kamu terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Oke, salam stabil. Untuk kali ini kita akan ngebahas lagi hal-hal yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita bedah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke dalam kategori peribahasa-peribahasa yang kayaknya nggak sering kita denger nih. Kira-kira apa aja peribahasa-peribahasanya? Ayo kita cari tahu. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Untuk peribahasa yang pertama ada bagai alu pencungkil duri. Nah, alu itu kayak palu kali ya. Palu, ya alu pencungkil duri. Nah, peribahasa ini memiliki pengertian melakukan sesuatu yang tidak mungkin berhasil. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngedeketin seseorang dan kelihatannya nggak akan mungkin berhasil, nah peribahasa yang cocok untuk hal itu adalah bagai alu pencungkil duri. Gitu. Sekali lagi, bagai alu penyukil duri adalah peribahasa yang artinya adalah melakukan sesuatu yang tidak mungkin berhasil. Ya udahlah, kalau udah nggak mungkin berhasil, kenapa dilakukan sih? Iya. Yeah. Semoga menambah wawasan untuk kamu juga. Peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi bagai anak sepat ketohoran. Asik. Ini jarang sekali kita dengar, tapi artinya ini adalah bagai anak sepat ketohoran itu memiliki pengertian berbaring bermalas-malasan. Nah, ini cocok untuk orang-orang yang menjadi beban keluarganya nih. Udah nggak kerja, kuliah juga nggak tamat, kerjaannya baring, bermalas-malasan terus. Nah, untuk orang-orang tua nih yang punya anak seperti itu, kasih peribahasa ini. Bagai anak sepat ketohoran, artinya adalah berbaring bermalas-malasan gitu. Ayo bangun cari kerja. Itu ya. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Peribahasa selanjutnya nih ada yang berbunyi bagai anjing beranak enam. Oh, banyak juga anaknya. Nah, ini artinya kocak nih, tapi artinya itu peribahasa ini memiliki pengertian kurus sekali. Apa sih? Kenapa bagai anjing beranak enam itu artinya kurus sekali gitu? Aduh, ya tapi itu peribahasa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, ya jadi nanti kalau kalian punya temen yang kelihatannya kurus sekali itu sok dia kasih peribahasa aja. Kok kayak bagai anjing beranak enam gitu lah. Apa artinya? Kurus sekali. Ya sekali lagi peribahasa berbunyi bagai anjing beranak enam itu artinya adalah kurus sekali. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Nah, peribahasa selanjutnya berbunyi bagai anjing melintang denai. Wah, denai ada di Medan, jalan denai jauh. Ya, peribahasa ini bagai anjing melintang denai ini artinya adalah sangat bergembira, tapi dia sombong gitu. Karena dia bergembira jadi dia sombong. Nah, peribahasa yang cocok untuk orang tersebut adalah bagai anjing melintang denai gitu. Jadi nanti kalau kalian ketemu teman kalian dia lagi seneng terus kalian diacukan terus dia sombong, pas lagi susah datang ke kalian gitu kan. Pas lagi seneng aja sombong bangke. Ya, peribahasa yang cocok untuk orang ini adalah bagai anjing melintang denai. Itu artinya adalah sangat gembira sehingga menjadi sombong gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Nah, peribahasa selanjutnya berbunyi bagai ayam dibawa ke lampok. Nah, artinya adalah keheranan ketika melihat sesuatu. Jadi ketika kalian ada bawa teman kalian nanti misalnya ke kota, ke mall yang gede gitu terus dia heran melihat sesuatu. Nah, peribahasa yang cocok untuk teman kalian yang kampungan itu adalah bagai ayam dibawa ke lampok, yang artinya adalah keheranan melihat sesuatu gitu. Keren juga nih peribahasanya. Sekali lagi, bagai ayam dibawa ke lampok memiliki pengertian keheranan dalam melihat sesuatu. Ketika melihat sesuatu dia heran. Itu artinya. Semoga menambah wawasan untuk kamu.
Peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi bagai balam dengan ketitir. Nah, ini artinya adalah perihal dua orang yang saling bertengkar. Ini masing-masing karena masing-masingnya saling membanggakan diri gitu. Jadi satu pihak itu nggak ada yang mau kalah, masing-masing saling membanggakan diri sehingga terjadi pertengkaran. Nah, ketika kalian menemukan situasi itu atau kalian berada di situasi itu, nah, peribahasa yang cocok untuk hal itu adalah bagai balam dengan ketitir. Sekali lagi, bagai balam dengan ketitir adalah peribahasa yang memiliki pengertian perihal dua orang yang sedang bertengkar, yang saling bertengkar karena masing-masingnya saling membanggakan diri. Gitu. Jadi nggak ada yang mau kalah, nggak ada yang mau mengalah, saling membanggakan diri keduanya. Nah, peribahasa yang cocok adalah bagai balam dengan ketitir. Semoga menambah wawasan. Peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi bagai batu jatuh ke lubuk. Nah, ini arti peribahasa ini memiliki pengertian hilang lenyap atau orang yang meninggalkan tempatnya gitu. Jadi nanti kalau kalian suatu hari ditinggalkan sama kekasih kalian, dia lenyap tanpa kabar. Nah, peribahasa yang cocok untuk orang itu adalah bagai batu jatuh ke lubuk. Nah, gitu. Dia hilang lenyap. Ini tentang orang yang meninggalkan tempatnya gitu. Biarkan saja. Jangan dikejar-kejar lagi. Bagai batu jatuh ke lubuk, hilang lenyap orang yang meninggalkan tempatnya. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi bagai beliung dengan asahan. Tanjung Balai berarti. Asahan. Enggak ya, bukan itu maksudnya. Peribahasa ini berbunyi bagai beliung dengan asahan. Ini memiliki pengertian ini sangat karib, sangat erat, sangat dekat, sangat akrab lah gitu. Ini tidak pernah bercerai atau tidak pernah berpisah gitu. Semoga hubungan saya dengan istri saya seperti itu. Bagai beliung dengan asahan, tidak akan pernah berpisah. Amin. Yes. Jadi kalau kalian juga mendapatkan orang yang kalian rasa tidak akan berpisah dengan kalian, atau kalian punya teman yang akrab, nah nggak akan berpisah, peribahasa yang cocok untuk kalian adalah bagai beliung dengan asahan, yang artinya adalah sangat karib, tidak pernah bercerai gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Peribahasa selanjutnya nih ada yang berbunyi bagai belut digetil ekor gitu. Artinya adalah lancar atau cepat sekali gitu. Iya sih, enggak ya, jangan deh. Jadi kalau nanti kalian melakukan sesuatu yang lumayan cepat, ya minum obat. Iya, janganlah. Enggak ya. Jadi peribahasa yang cocok untuk ketika kita melakukan sesuatu dengan lancar, terus dengan cepat sekali tapi beres. Nah, peribahasa yang cocok untuk hal itu adalah bagai belut digetil ekor. Gitu. Artinya adalah lancar atau cepat sekali. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Peribahasa selanjutnya ini ada yang berbunyi bagai belut diregang. Bagai belutnya ditarik gitu ya. Ini artinya adalah seseorang yang tinggi kurus gitu. Ya, orang-orang yang kutilang, tinggi kurus langsing, itu peribahasa yang cocok untuk orang-orang ini adalah bagai belut diregang. Artinya adalah seseorang yang tinggi dan seseorang yang kurus. Ini tentang fisik ya pastinya. Iya pasti, tentang apa? Akal, nggak mungkin. Sekali lagi, peribahasanya berbunyi bagai belut diregang, yang artinya adalah seseorang yang tinggi dan kurus. Kutilang, kurus tinggi langsing gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Peribahasa selanjutnya berbunyi bagai belut kena ranjau atau getah, yang artinya adalah seseorang yang licik dan cerdik dapat juga tertangkap atau tertipu gitu. Kayak kemarin ada raja prank kena prank. Ada raja prank kena prank. Ya, peribahasa yang cocok untuk orang yang ya seperti itu adalah bagai belut kena ranjau atau kena getah, yang artinya adalah seseorang yang licik dan cerdik dapat juga tertangkap atau tertipu. Jadi ada orang yang suka nipu, suka bohong, ya suatu hari dia bisa kena tipu juga atau kena bohong juga gitu, atau tertangkap ya, karena untuk tindakan kriminal pastinya ya. Artinya peribahasa itu berbunyi bagai belut kena ranjau atau getah, yang artinya adalah seseorang yang licik dan cerdik dapat juga tertangkap atau tertipu gitu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi bagai bertanak di kuali. Nah, artinya adalah bermurah hati kepada orang lain sehingga mendatangkan kesusahan pada diri sendiri. Nah, ya kita sering kali gitu ya. Kita baik sama orang tapi menyusahkan diri sendiri.
Ya, peribahasa yang cocok untuk situasi itu adalah bagai bertanak di kuali, yang artinya adalah bermurah hati kepada orang lain sehingga mendatangkan kesusahan kepada diri sendiri. Gitu. Ya, sebaiknya kita kalau mau baik sama orang, pikirkan diri kita sendiri dulu. Iya kan dong, kita harus lebih sayang sama diri kita kan, daripada kita nolong orang tapi kita jadi susah, jadi ribet, iya kan, bener juga. Nah, situasi yang seperti itu di peribahasa yang cocok adalah bagai bertanak di kuali, yang artinya adalah bermurah hati kepada orang lain sehingga mendatangkan kesusahan pada diri sendiri gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, untuk peribahasa yang tidak lazim diketahui oleh orang-orang, episode kali ini, episode bagian ke berapa nih ya, keempat atau kelima, dan nanti kita cari tahu. Cukup sekian dulu untuk peribahasa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada begitu banyak lagi peribahasa-peribahasa lain yang harus kita tahu kayaknya, supaya kita bisa lebih mengenal dan mencintai bahasa Indonesia, karena begitu ragam dan kaya akan banyak tipe-tipenya gitu. Akhir kata dari saya, salam stabil untuk kalian, untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu dan orang-orang yang kamu sayangin masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan, dan psikologi, supaya nggak gampang marah-marah. Dan kamu juga masih terus masih bisa melakukan hal-hal yang baik, berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi-kondisi yang semakin tidak stabil ini. Oke, mari kita bangga dengan bahasa Indonesia. Nggak masalah kita bangga menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris, tapi kalau bisa jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing itu melebihi bangga kita terhadap bahasa Indonesia, sehingga kita wajib dan perlu untuk lebih banyak mengenal bahasa Indonesia. Cara paling gampang adalah dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita baca, kita bedah, kita sama-sama belajar supaya bahasa Indonesia tetap menjadi raja dan tuan rumah di tanah airnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.